Pada bagian pertama, telah digambarkan tentang kondisi politik yang terjadi di kawasan timur Gunung Kawi, sebagai wilayah jajahan Kediri. Termasuk gambaran tentang sosok Raja Kertajaya dan Aku Tunggul Ametung. Kali ini, masih bersama Mas Dwi Cahyono, Jejak Alam menyajikan faktor lainnya yang membuat Ken Arok berusaha mati-matian untuk memperjuangkannya. Dedes cantik, Pak Raton juga menggambarkan Dedes sebagai perempuan yang cantik, bahkan digambarkan kecantikannya itu melebihi kecantikan yang sasadara, melebihi kecantikan rembulan, dan kecantikannya dikenal di antero timur Gunung Kawi. Jadi bukan hanya dikenal oleh warga di satu desa, tapi sampai lintas desa gitu ya. Bahkan kabar viral tentang kecantikan Dedes itu pada akhirnya juga sampai ke telinga Tunggul Ametung juga, yang ini juga menjadi pendorong Tunggul Ametung untuk mendapatkan Ken Dedes. Jadi apakah peran dan pengaruh Ken Dedes dalam perjuangan Ken Arok? Mari kita simak video berikut ini. Pepatah mengatakan, menang jadi arang, kalah jadi abu. Itulah peperangan. Butuh banyak biaya dan pengorbanan baik harta maupun nyawa untuk mengobarkan satu peperangan demi memenuhi ambisi kekuasaan. Sehingga, ketika satu kerajaan menang perang, maka akan melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap lawannya. Dan, nasib mereka yang kalah perang akan semakin merana ketika tahtanya direbut, harta dan wanitanya dijarah. Kemudian, rakyatnya dijadikan budak atau dipaksa membayar upeti dan pajak yang mencekik leher. Begitu juga yang terjadi dengan sosok Ken Dedes ketika Ken Arok dapat mengalahkan Tunggul Ametung, yang kala itu adalah suaminya. Terlepas dari ikatan dan hubungan yang terjadi di antara Ken Arok dan Ken Dedes sebelumnya. Sebagai istri dari pemimpin yang kalah perang, maka ketika Ken Dedes direbut dan dijadikan istrinya, itu adalah hal yang tidak dilarang pada masa itu. ada 3 macam jarahan, yaitu jarah kekuasaannya, jarah hartanya, dan jarah wanitanya. Sehingga Ken Dedes itu adalah unsur ikutan. Karena suaminya terkalahkan, maka istrinya menjadi Sri Jarahan, menjadi pampasan, semacam pampasan perang. Pada masa itu, apabila seorang istri benar-benar menyintai suaminya, ketika suaminya gugur dalam peperangan, maka ia akan melakukan bela pati, dengan cara bunuh diri menggunakan patrem atau keris kecil yang selalu dibawanya. Sebagai bukti kesetiaannya kepada suami. Berbeda dengan Ken Dedes. Gadis Poloijen ini terpaksa menjadi istri Tunggul Ametung. Dan, mungkin, Ken Arok adalah orang yang ditunggu untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, sebelum rencana untuk menggulingkan Tunggul Ametung dilaksanakan, secara pribadi, Ken Arok sangat terpesona dengan Ken Dedes. Hal ini berawal dari pertemuannya dengan Ken Dedes di Petirtaan Watu Gede. Dan, Ken Arok melihat rahasia atau alat vital Ken Dedes bercahaya. Yaitu faktor penarik. Faktor penarik ini sifatnya lebih subjektif. Kalau tadi objektif, ini lebih subjektif. Jadi subjektif Arok. Jadi ada keinginan subjektif dari Arok. Dan untuk memenuhi keinginan itu, maka salah satu yang dibutuhkan itu adalah mendapatkan senjata, yaitu keris bertuah yang dibuat oleh Bu Gandring. Ini faktor yang kedua ya. Faktor yang kedua. Jadi ini yang merupakan merebut Bu Dedes dari Tunggul Ametung untuk mendapatkan tuah kekuasaan. Ken Dedes menurut keterangan di dalam Pararaton merupakan itu adalah perempuan yang bertuah, ya. Dan perempuan inilah memiliki tuah kekuasaan, ya. Ken Dedes itu memiliki ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh termasuk wanita yang lain, yaitu perempuan yang rahasia, yang kemaluannya, jadi sebutan lama untuk
kemaluan itu bisa disebut dengan rahasia, yang rahasianya memancarkan sinar. Kalau dalam istilah Sanskertanya itu memancarkan praba. Nah, apa makna perempuan yang memancarkan praba? Perihal makna ini sempat ditanyakan oleh Angrok kepada guru rohaninya, yang sekaligus juga bapak angkatnya, Logawe. Logawe menyatakan bahwa perempuan yang memiliki ciri demikian itu adalah Sri Marswari. Ya, meskipun orang berdosa, ya, meskipun orang berdosa, jika memperistri perempuan itu akan menjadi maharaja. Inilah ya yang menjadi apa ya, daya pikat Angrok ya untuk mendapatkan Kendedes. Jadi bukan semata-mata karena Kendedes itu cantik, karena dengan mendapatkan Kendedes maka yang bersangkutan memperistri Kendedes, maka yang bersangkutan misalnya Angrok itu terbuka kemungkinan untuk menjadi maharaja. Persoalannya Kendedes itu sudah bersuami. Persoalannya Kendedes itu sudah bersuami. Oleh karena itu untuk mendapatkan Kendedes maka suaminya mesti disingkirkan. Hal ini terungkap perkataan Angrok yang disampaikan kepada Logawe ataupun perkataan Angrok yang disampaikan kepada Bangu Samparan. Atas dasar pull faktor ini, faktor penarik ini, maka berupaya atau berkeinginan untuk mendapatkan Kendedes dengan membunuh Tunggal Metu. Tapi yang menarik perhatian kita, Angrok yang pada waktu itu boleh dibilang sudah cukup dewasa, untuk keinginannya ini Angrok butuh restu, Angrok butuh izin. Jadi perlu minta izin, ya, perlu minta restu, ya. Kepada siapa restu atau izin itu dimintakan? Pertama, Angrok meminta izin untuk melakukan tindakan ini kepada Logawe. Selanjutnya meminta izin kepada Bangu Samparan. Dari penjelasan ini, muncul pertanyaan di benak kita. Apakah benar Ken Arok dan Kendedes benar-benar tidak saling mengenal satu sama lain, dan tidak memiliki hubungan sebelumnya? Meskipun hanya gambaran kasar saja, tapi mari kita analisa lebih dalam. Sebelumnya, saat Kendedes diculik oleh Tunggul Ametung, Empu Purwa sangat marah hingga mengutuk penculiknya akan mati dengan keris. Kutukan itu kemudian terbukti ketika Tunggul Ametung mati di tangan Ken Arok dengan keris buatan Empu Gandring. Kutukan Empu Purwa ini terjadi sebelum Ken Arok melaksanakan niatnya menggulingkan Tunggul Ametung. Hal ini menunjukkan kepada kita, apabila secara tersirat, Empu Purwa telah mengetahui dan mengenal seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan Kendedes. Dan, orang itulah yang kemudian akan membalas dan merebut kembali Kendedes dari penculiknya dengan cara membunuhnya menggunakan keris. Lalu, jika kita mengunjungi petilasan Kendedes yang ada di Poloijen, di mana terdapat situs Sumur Windu, petilasan Joko Lola dan Watu Kenong. Ditambah lagi, dengan adanya kisah tutur masyarakat Poloijen tentang penolakan Kendedes atas lamaran Joko Lola yang berasal dari Karuman. Maka, dugaan jika Ken Arok dan Kendedes tidak saling mengenal sebelumnya adalah salah. Berdasarkan kisah tutur itu, dugaan kuat tentang sosok Joko Lola dari Karuman itu adalah Ken Arok sendiri. Jika tujuan utama perjuangan Ken Arok adalah membebaskan kawasan timur Gunung Kawi dari pendudukan Kadiri, maka dukungan dari para pendeta dan Brahmana ditambah dengan orang-orang yang sakit hati terhadap pemerintahan Kadiri, sangat dibutuhkan. Maka, dapat dikatakan jika Empu Purwa, Bangu Samparan dan Brahmana Logawe ditambah tokoh lainnya, merupakan aktor intelektual di balik perjuangan Ken Arok. Dan, tuduhan jika Ken Arok merebut istri Tunggul Ametung, tidaklah benar. Fakta sebenarnya, Ken Arok merebut kekasihnya kembali dari tangan Tunggul Ametung.
Seperti yang terdapat di dalam cerita Panji yang mewakili tokoh Panji Asmoro Bangun dan Dewi Sekartaji. Untuk sementara pada bagian ini, kami sajikan tentang Ken Arok dan Ken Dedes serta hubungannya dengan Tunggul Ametung yang kami beri judul, Antara Aku, Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Selanjutnya, akan kami bahas tentang misteri keris Empu Gandring. Salam jejak alam.